Halo Pak Agung, nama saya Ergi dari kelas 12B. Kali ini saya akan melakukan podcast bersama. Saya Russell, kelas 12C, absen 8, dan teman Saya Kevin dari kelas 12, saya absen 8. Ya, di podcast kali ini kita tuh bakal ngebahas soal HAM ya. Soal HAM yang bakal kita bahas tuh tentang berita yang lagi panas banget jauh-jauh ini. Jadi itu tentang satpol yang mukul ibu-ibu hamil. Nah, menurut kalian tuh pendapatnya gimana sih tentang satpol yang mukul-mukul ibu hamil itu? Wah, itu sih kata saya sih ya sebenarnya kita harus lihat dari dua perspektif ya, kayak nggak bisa nyalain Satpol dulu dong. Itu menurut saya kalau gitu pemikiran kita udah salah. Kan apakah itu dijelaskan kayak kenapa si si satpamnya melakukan hal tersebut kan nggak dijelasin juga kan? Ya gak sih? Iya sih. Iya sih. Kalau menurut lu gimana, Vin? Kalau kata gue sih, ya bener juga sih kata si Raso, ada dua perspektif. Kalau satpolnya kan ikutin perintah dari atasannya kan. Kalau si ibunya, siapa tahu dia pendapatannya cuma dari situ doang, nggak ada yang lain. Jadi dia Yes. mungkin dibutuh duit. Ya sih, bener kalau kata gue. Tapi kalau menurut gue tuh Satpol tuh emang tugasnya lagi nertipin PPKM pedagang-pedagang yang nakal gitu kan. Cuma kalau menurut gue tuh harusnya Satpol PP bisa nertipin dengan cara baik-baik nggak sih? Nggak usah harus mukul nggak sih? Ya nggak? Ya, tapi kan kita tidak tahu juga ya, mungkin aja kayak ibunya disuruh apa dia nggak mau, terus kayak mungkin ya ibunya kan mungkin ngancem apa kali ya, mungkin atau menyebutkan ras atau apa, mungkin sara kali. Nah, kita tidak tahu kan mereka percakapannya gimana. Ya menurut saya sih tidak logik aja ya untuk satpam untuk memukul wanita secara tiba-tiba, kan nggak make sense juga gak sih? Ya apalagi dia penegak hukum kan. Harusnya memberikan contoh yang baik dong untuk masyarakat. Iya, bener sih. Tapi kalau menurut gue tuh di pandangan gue nih ya, dua-duanya tuh kalau menurut gue tuh salah loh. Soalnya kan pertama si ibu tuh ngelanggar peraturan PPKM kan. Nah, Satpol PP-nya tuh ngelanggar HAM tuh karena memukul ibunya. Tapi kalau menurut gue tuh ya maksudnya sebagai ya tadi penegak hukum kan, ya bisa diomongin baik-baik nggak sih walaupun seemosi-emosinya orang, kita harus lebih baik gitu. Nanggapinnya dengan sabar nggak sih? Tapi kan kita tidak tahu kan secara mental, mungkin satpamnya juga mungkin capek, atau mungkin kan satpamnya juga mungkin kurang uang kali, atau gimana, atau keluarganya gimana, kan kita nggak tahu masalah mental dia di rumah. Terus mungkinnya ibunya mungkin mengatakan sesuatu yang tidak enak dengar, terus mungkin satpamnya tuh meledak gitu, kayak marah gitu. Tapi ya sebenarnya menurut saya sih kan ini lagi PPKM kan penyebaran juga sekarang lagi, ya bisa dibilang lagi parah-parahnya. Ya menurut saya sih lebih baik ya kita mengikuti peraturan dari pemerintah yang diberi, terus kita melaksanakan dengan baik gitu agar PPKM dapat selesai dan menguntungkan untuk semua pihak, ya gak sih? Iya sih, kalau misalnya ditutup dulu kan yang pedagang-pedagang kecil gitu bisa cepat beres ini. Iya tapi kan Pandemi kalau ini bisa cepat beres. ya, tapi kan kalau menurut gua ya tadi kan di awal tuh bilang tuh katanya pedagangnya tuh siapa tahu usahanya dari situ doang tuh. Kalau menurut gua tuh ya sebenarnya di sini kasusnya bingung sih kalau menurut gua ya. Soalnya kan dia tutup mungkin gak ada penghasilan buat keluarganya gitu. Terus kalau buka juga sama-sama salah. Jadi gimana ya kalau menurut gua tuh boleh sih emang Satpol PP-nya menegakkan apa ya peraturan yang berlaku, cuma yang nggak kasar sih kalau kata gue. Iya sih, ya mungkin secara fisika itu menurut saya juga salah, cuman kayak ya jujur kita nggak bisa langsung berasumsi atau langsung berpikir bahwa ini satu pihak salah gitu. Mungkin kan di berita itu juga tidak menjelaskan dengan baik, bahkan mungkin ya harus yang lebih gimana ya spesifik gitu. Jangan kayak langsung mengambil asumsi kayak bahwa ini orang salah gitu. Itu pikiran kayak gitu. Ya, iya. Oh iya nih, Ya untuk saat ini kan kalau menurut gue tuh pernah lihat beritanya tuh katanya Satpol PP-nya tuh yang mukul ibu-ibunya tuh katanya dipecat. Bener nggak sih? Kalau misalnya dipecat, menurut lu gimana? Lu kasihan sama Satpol PP dipecat gara-gara mukul atau gimana? ya ya tentu saja ya kasihan lah, karena kan itu bisa dibilang salah satu sumber juga kan, sumber sumber mata uang untuk mungkin untuk keluarganya sekarang gitu. Kayak kan keluarga juga mau makan apa, kan harus makan nasi tetap aja. Iya, iya. Kalau menurut lu Kalau gimana, kata Vin? gue sih, kalau kata gue sih
apa ya, masuk ke jalur hukum dulu terus diberesin secara damai sih. Siapa tahu kan ada yang di media berita gitu kan ada yang gak mereka ceritain yang orang-orang nggak tahu kan. Terus jadi orang-orang tuh memihak ke salah satu pihak itu kayak pro dan kontra gitu lah. Iya. Jadi harus diluruskan gitu lah. Bisa aja beritanya yang disebar itu hoax kan, bisa aja kan, kita nggak tahu. Iya benar. Terus kalau nggak salah ya, gue nonton di TV One atau di mana gitu. Jadi kan yang apa ya, suaminya ibu-ibu hamil ini tuh telepon gitulah, kayak kayak kita lagi lah, jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus si satpolnya tuh, ketua satpol tuh udah minta maaf tuh gara-gara anggotanya mukul. Terus sama si yang suaminya tuh nggak dimaafin. Menurut kalian gimana sih? Gak dimaafin? Ya, karena sebagai suami juga dia harusnya tuh ngerti gitu bahwa yang istrinya lakuin itu salah gitu. Terus kayak nggak semuanya tuh salah satpamnya gitu. Cuman ya intinya harus ngerti juga lah gitu, kayak satpamnya juga kan melakukan tugasnya dia gitu, bukan gimana gitu. Mungkin aja kan mungkin secara fisik mungkin tapi fisiknya tuh nggak segimana parah gitu, ngerti gak sih, nggak sampai kayak menggunakan benda tajam atau sebagainya gitu. Mungkin paling kayak ya saya tidak tahu secara jelasnya, mungkin ya menurut saya sih tidak mungkin parah ya. Habis kan nggak masuk rumah sakit juga gitu. Menurut lu gimana, Vin, tuh yang Satpol PP nggak dimaafin itu? Menurut gua ya gimana ya, kalau lu misalnya nih temen lu aja misal dipukul sama orang lain, lu kayak nggak terima gitu kan, ini apalagi istrinya gitu. Walaupun salah ataupun bener, gua sih jadi suaminya tetap nggak terima ya. Ya tetap aja sih sebenarnya, ya benar juga sih kalau jadi suami nggak akan terima. Cuman ya suaminya juga harus tahu dong, mungkinnya kan kalau wah istrinya berkata kasar ya, terus menurut saya sih salah juga ya kan, mungkinnya memicu kan, nggak mungkin dong orang waras. Kalau dia satpam kan biasanya tuh udah melewati jalur kayak tes gitu kan, nggak mungkin dong orang gila jadi satpam kan, nggak mungkin. Ya menurut saya sih satpamnya kalau kan pasti waras kan, yang nggak mungkin dong melakukan hal yang seenak-enaknya gitu. Ya pasti ada alasan, ada di balik batu itu ada alasan gitu. Iya benar. Siapa tahu ibunya kayak caci maki itu ke Satpol PP-nya. Ya, bisa aja ya kan, si ibu hamilnya awalnya dia caci maki dulu satpolnya, terus satpolnya nggak terima kan, harga diri dia juga kan, maksudnya tuh nggak terima dicaci maki, mungkin aja dia marah sampai dia mukul si ibunya. Ini udah ya intinya mah ya jangan melakukan hal yang tidak diinginkan ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi ya. Ya kita melakukan tugas kita ya secara benar aja gak sih, kayak nggak usah sampai berlebihan gitulah. Iya benar sih, ikutin aturan aja kan pandeminya cepat beres ya. Terus kayak ya untuk cepat beres kan ya, ibu-ibu seperti tadi bisa tolong ya, kayak ya bisa dibilang kayak ya 2 minggu doang lah untuk stop berdagang, kayak tidak akan mungkin ngefek tapi kayak mending sekali aja, ngerti gak sih, daripada kayak dia begini terus tapi ada yang pedagang kecil lainnya terdampak juga gitu oleh perbuatan dia, ya gak sih? Iya. Setuju sih, gue setuju. Jadi nggak ada yang mau kalian bahas lagi nih mengenai sebuah PP yang mukul itu? Adalah cukup ya, sekian. Dan terima kasih. Ya, terima kasih podcast dari kelompok kami. Terima kasih Pak.